terdapat surah yang tidak lain mengandung materi asam basa itu terdapat pada surat Al-Zumar ayat 21, di mana artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah telah menurunkan air dari langit lalu diartikannya menjadi sumber-sumber di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuh-tumbuhkannya tanaman-tanaman yang beragam warna. Dari hal itu kita bisa simpulkan bahwa dari tanaman-tanaman itu Allah menciptakan seperti buah jeruk atau buah tomat tadi, yang mana dalamnya itu mengandung asam sitrat. Selain itu, contohnya itu ada pohon kunyit, di mana kunyit itu bisa termasuk dalam indikator asam basa. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini bisa kalian lihat sendiri di PPT Ibu Syam tadi. Nah, kita akan mempelajari tentang teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Kemudian kita mempelajari tentang perbedaan asam dan basa. Yang ketiga, kita mempelajari tentang indikator asam dan basa. Apa sih penilaian yang Ibu nilai dari pembelajaran hari ini? Penilaian itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke, kita masuk tentang teori asam basa menurut bahasa Arrhenius. Jadi, asam menurut Arrhenius adalah apabila dilarutkan di dalam air, ia akan menghasilkan ion H+ dalam larutan. Misalnya Ibu contohkan ya. Bisa kita lihat di sini asam sulfat akan terionisasi sempurna menjadi ion-ion. Kenapa dia bisa terionisasi sempurna? Kita tandai dengan panah satu ini. Tapi dalam reaksi ini dia memiliki karakteristik. Ada yang tahu nggak karakteristik atau ciri khas dari reaksi ini? Ya Pak, apa? Jadi berdasarkan pelaksanaan reaksi tersebut, maka ciri khasnya adalah dalam pelarut air, zat tersebut mengion menjadi hidrogen yang bermuatan positif, dan ion yang bermuatan negatif akan disebut dengan sisa asam. Benar ya anak-anak. Jadi ini termasuk ion hidrogen yang bermuatan positif, sedangkan SO4 ini merupakan sisa asam. Apakah paham? Paham. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang basa Arrhenius, di mana basa Arrhenius adalah zat yang apabila dilarutkan di dalam air menghasilkan ion OH- dalam air. Ibu beri contohnya lagi. Pada keadaan ini, kalsium hidroksida ini terionisasi sempurna juga. Apa sih yang menandakan kalau dia terionisasi sempurna ataupun tidak terionisasi sempurna? Ketika tidak terionisasi sempurna, dia tuh memiliki warna dua. Dan di sini dia terionisasi sempurna, ciri khasnya itu dalam pelarut air, kalsium hidroksida itu akan menjadi ion hidroksida yang bermuatan negatif. Sedangkan Ca2+ itu termasuk dalam sisa basa. Oke, selanjutnya itu Ibu akan mempelajari tentang teori asam basa menurut Bronsted Lowry, di mana menurut dia asam adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion H+ dalam zat lain, sedangkan basanya yang memiliki kecenderungan untuk menerima ion H+ dari zat lain. Jadi bisa kita lihat kalau asam itu mendonorkan, sedangkan basa itu menerima. Contohnya ya, contoh asam basa.
Berarti dia termasuk ke dalam bahasa konjugasi. Sedangkan ini termasuk ke dalam asam konjugasi. Di sini Ibu mempunyai contoh satu lagi. Ya, Ibu harap kalian ke depan untuk apakah kalian paham dengan materi ini? Ibu kasih contoh satu ya. Ada yang bisa ke depan? Iya, Najira, silakan ke depan. Enggak. Lihat jawaban Najira benar ya anak-anak. Najira silakan duduk. Beri tepuk tangan dulu untuk Najira, jawabannya benar ya. Jadi sama seperti contoh pertama itu, kenapa HCl termasuk asam? Karena dia menyumbangkan satu atomnya, sedangkan pada H2O dia menerima. Nah, itu teori itu sudah paham ya. Kita akan lanjut ke teori yang ketiga, itu ada teori asam basa menurut Lewis. Jadi menurut Lewis itu asam adalah suatu zat yang mempunyai kecenderungan menerima pasangan elektron dari basa, sedangkan basa merupakan zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Jadi asam menerima, basa yang memberikan. Itu balik. Ibu kasih contoh satu. Bisa kita lihat contohnya anak-anak. Nah, di sini itu dia bertindak menerima. Atau ini dia mempunyai dua pasangan elektron bebas sehingga dia memberikan kepada elektron B. Di sini menandakan bahwasanya BF3 ini dia merupakan asam. Sedangkan NH3 ini merupakan basa. Ada yang tidak paham sampai di sini? Paham? Alhamdulillah. Jadi kita lanjut tentang perbedaannya. Perbedaan sifat asam dan basa. Jadi asam dan basa ini juga memiliki perbedaan yang cukup menonjol. Pertama, asam itu cenderung memiliki rasa yang asam atau asam, sedangkan basa cenderung memiliki rasa yang pahit. Terus asam memiliki sifat yang merusak atau korosif, sedangkan basa memiliki sifat kaustik serta dapat merusak kulit. Contoh tadi seperti deterjen. Kemudian mampu mengubah warna pada indikator. Dan ada lagi, bisa kalian lihat di slide PPT yang Ibu kirim, itu ada perbedaan asam dan basa. Oke, materi satu itu kita tentang indikator asam dan basa. Apa sih indikator asam dan basa itu? Jadi indikator asam dan basa adalah indikator itu ada yang buatan dan ada yang alami. Buatan itu contohnya seperti kertas lakmus, indikator universal atau pH meter. Sedangkan indikator alami itu seperti ekstrak kunyit, ekstrak kulit manggis, dan bunga sepatu. Kita kan sudah mempelajari tentang indikator tuh. Ibu akan melakukan eksperimen untuk menambah wawasan kalian tentang apa itu indikator asam dan basa. Tapi terlebih dahulu Ibu akan membagikan LKPD dan membagikan kelompok. Ibu akan membagikan kelompok menjadi dua kelompok. Yang pertama itu Nisa, Hania, Sarah, dan Ira. Kelompok kedua itu ada Najira, Fatma, dan Fatma itu akan saya ajak untuk eksperimen. Berarti
mengandung setiap larutan. Baik, silakan duduk kembali. Bisa kita lihat ini larutan-larutan yang sudah kita cantumkan dengan indikator. Dari hasil larutan ini, hasil praktikum kita, apakah ada yang ingin merumuskan masalah? Saya Bu. Iya, dia. Masalah pertama yaitu pada praktikum kali ini siapakah yang berperan sebagai indikator? 2. Kunyit yang dicampurkan dengan larutan cuka menghasilkan warna apa? Masalah yang ketiga yaitu kunyit yang dicampurkan dengan larutan obat mah menghasilkan warna apa? Baik, terima kasih ya Hania. Oke, di dalam lembar kerja presentasi itu kalian isi hasil praktikum yang ini kalian amati. Pada larutan mah warna apa, pada larutan garam berwarna apa, dan pada larutan cuka berwarna apa. Kita bisa isi dalam tabel ini dan jawaban di sini. Ibu kasih waktu 15 menit. Hari depan, sambung. Oke, waktunya sudah habis. Ibu harapkan perwakilan kelompok nomor 1 untuk maju ke depan menjelaskan. Kepada kelompok 1, Ibu silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini untuk menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Pada pembahasan saya pertama, pada praktikum kali ini siapakah yang berperan sebagai indikator? Yang berperan sebagai indikator itu adalah kunyit. Yang kedua, kunyit yang dicampurkan dengan larutan juga menghasilkan warna apa? Warna kuning. Yang ketiga, kunyit yang dicampurkan dengan larutan obat mah menghasilkan warna merah bata. Dan yang keempat, kunyit yang dicampurkan dengan larutan garam menghasilkan warna tidak berubah. Dan yang kelima, berapakah pH dari ketiga larutan tersebut? Larutan juga di bawah pH-nya di bawah 7, larutan obat mah pH-nya di atas 7, larutan garam pH-nya 7. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum. Jadi tepuk tangan terlebih dulu. Jadi kesayangan jawaban dari teman-teman tadi bahwa pada cuka itu dia berubah warna menjadi kuning, itu menandakan dia asam, sedangkan pada obat mah itu jadi warna merah bata, dia menandakan bahwa dia bata, sedangkan pada kunyit itu tidak mengalami perubahan, pada garam dia tidak mengalami perubahan, itu menandakan bahwa garam bersifat netral. Dari pembelajaran kita hari ini tentang asam basa, apakah di antara anak-anak ada yang ingin menyimpulkan? Ada Bu, saya. Ya, Jun, silakan. Di mana berdasarkan pembelajaran hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa asam basa ada 3 tokoh. Yang pertama itu menurut Arrhenius, yang kedua Bronsted dan Lowry, dan ketiga itu menurut si Lewis. Asam adalah zat yang bersifat asam dengan pH di bawah 7, sedangkan basa bersifat kaustik dengan pH di atas 7. Di mana dalam percobaan tadi indikator yang digunakan itu yaitu indikator kunyit untuk mengidentifikasi apa suatu zat yang bersifat asam atau basa. Baik, benar sekali anak-anak. Kita bertepuk tangan dulu. Dari materi kita hari ini, apakah ada yang masih kurang jelas? Ada Bu. Ya? Saya ingin bertanya Bu. Jika kita eksperimen menggunakan indikator berupa kertas lakmus, bagaimana kita mengetahui bahwa itu asam dan ataupun basa? Bagus sekali pertanyaannya, karena tadi kita menggunakan indikator alami, sedangkan pertanyaan dari masyarakat yang sering kita jumpai di luar itu menggunakan indikator buatan. Adakah yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, Ina, apa jawabannya? Asam akan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, sedangkan basa akan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru Bu. Benar sekali ya jawaban dari Ira Susanti. Jadi gitu, masyarakat. Kalau kita menggunakan indikator kertas lakmus itu, dia ketika asam dia mampu mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, sedangkan ketika kita menggunakan ketika dia basa dia akan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Sampai sini paham semua berarti kan? Ibu memiliki game untuk evaluasi. Ibu memiliki game kuis untuk evaluasi hari ini. Nanti selain ini ibu akan mengirimkan tugas untuk lebih pemahaman kalian. Ini akan ibu panggil satu perwakilan orang untuk melakukan game ini. Ibu kasih petunjuk dulu ya gamenya. Nanti ini kita putar. Misalnya nih kita putar nih kan.
pertanyaannya, jelaskan basa menurut Bronsted-Lowry. Basa menurut Bronsted-Lowry adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menerima ion H+ dari zat lain. Benar sekali ya